Pembelajaran kali ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya anak-anakku kelas 12 SD? Alhamdulillah baik. Baik. Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mematuhi protokol Covid ya. Aprilia ada, Chandra ada, Dewi ada, Eva ada, Gloria ada, Hafni ada, Helmina ada, Ika ada, Lilis ada. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang ketimpangan sosial. Maka kalian merasakan di suatu daerah tidak mendapatkan sinyal, tapi kalau kamu berada di kota besar, kamu akan mudah sekali mendapatkan sinyal. Pernahkah merasakan hal seperti itu? Pernah. Pernah. Itu apa? Ketimbangan sosial. Ketimpangan sosial. Halo sahabat sosiologi. Pernahkah kalian membaca berita tentang seorang kakek tukang parkir yang pingsan di pinggir jalan karena kelaparan saat corona? Lalu apakah kalian juga pernah melihat para YouTuber yang membeli mainan dengan harga puluhan juta, atau mereka yang membeli produk makanan Oreo Supreme? Hal tersebut adalah contoh dari ketimpangan sosial. Ketimpangan sendiri merupakan masalah sosial akibat dari adanya ketidakseimbangan dan stratifikasi sosial yang mencolok di tengah-tengah masyarakat. Pada satu sisi, ada orang yang sangat kesulitan, bahkan untuk sekedar mendapatkan makanan pokok. Tetapi di sisi lain, ada orang kaya yang tajirnya gak ketulungan. Saat ini, Indonesia menjadi negara dengan ketimpangan tertinggi keempat di dunia, setelah negara Rusia, kemudian India, dan Thailand. Secara garis besar, terjadinya ketimpangan sosial dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri anggota masyarakat itu sendiri. Misalnya seperti perbedaan tingkat kecerdasan, perbedaan kesehatan fisik, perbedaan tingkat pendidikan, dan perbedaan motivasi hidup. Sementara itu, faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar kemampuan anggota masyarakat yang bersangkutan. Faktor ini muncul dari kondisi sosial atau kebijakan pemerintah yang tidak adil. Menurut Andrianov Chaniago, ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang lebih cenderung meningkatkan aspek ekonomi ketimbang aspek sosial. Kebijakan pemerintah yang tidak adil menyebabkan adanya ketimpangan ekonomi. Ketimpangan sosial bisa juga diakibatkan oleh diskriminasi terhadap golongan tertentu. Misalnya seperti kasus rasisme terhadap kaum kulit hitam yang sekarang mencuat kembali di Amerika Serikat. Warga kulit hitam turun ke jalan menuntut haknya. Mereka merasa diperlakukan tidak adil secara hukum, dan terjadi ketimpangan sosial antara warga kulit putih dan kulit hitam. Silakan Yang pertama. wakili kelompoknya. Yang pertama adalah kondisi demografis. Kondisi demografis antara masyarakat satu dengan yang lain memiliki perbedaan. Perbedaan antara masyarakat satu dengan yang lain tersebut berkaitan dengan jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Yang nomor 2 adalah kondisi pendidikan. Pendidikan merupakan sosial
Evaluator, yaitu saluran mobilitas sosial vertikal yang efektif, yang merupakan kebutuhan untuk semua orang. Ada perbedaan yang mencolok, yaitu tentang pendidikan di desa dan pendidikan di kota. Pendidikan di desa fasilitasnya kurang memadai, sedangkan di kota fasilitasnya sudah mencukupi. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama munculnya ketimpangan sosial. Terlihat dari adanya wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal. Yang keempat, kondisi kesehatan. Ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerah dan kurangnya jangkauan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Nomor 5, yaitu kemiskinan. Kemiskinan juga dianggap sebagai salah satu penyebab ketimpangan sosial secara teoritis. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Ya, bagus sekali Yuyun. Selanjutnya, menurut kalian apa upaya atau solusi yang bisa untuk menangani ketimpangan sosial? Saya jawabnya terserah gak apa-apa, Bu. Iya. Upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial ini antara lain, 1, untuk meningkatkan kualitas penduduk. Yang kedua, mobilitas geografis. Mobilitas, perpindahan. Oke, yang ketiga? Menciptakan peluang kerja. Iya, menciptakan peluang kerja. Dan kali ini, cara mengatasi ketimpangan sosial yang paling efektif itu apa? Memberikan lapangan pekerjaan. Caranya gimana memberikan lapangan pekerjaan? Ya kita meningkatkan sumber daya manusia, memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Misalnya di daerah pedesaan, maka kita akan meningkatkan pendapatan mereka melalui kewirausahaan. Nah, tugas kalian sebagai pendidik, sebagai generasi yang sudah mengenyam pendidikan, yang masih di kalangan SMA, yang bisa kalian lakukan itu melakukan sosialisasi tentang kewirausahaan yang bisa dilakukan masyarakat. Kira-kira nanti bisa nggak ya kalian melakukan sosialisasi tentang pemberdayaan kepada masyarakat? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Caranya bagaimana nanti? Kan di sini lagi ada situasi COVID. Caranya gimana nanti kamu sosialisasinya? Sosialisasinya bisa lewat media massa. Oh iya, bisa lewat media massa. Berarti ya. Nah, ini nanti akan jadi program kalian di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dulu di pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih dan selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol COVID ya. Siap. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.